Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabiu, channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu hal yang perlu kita waspadai di saat bebek telur teman-teman mulai malas bertelur. Jadi segera kita atasi agar tidak berkelanjutan bebek itu akan berhenti bertelur. Jadi ini bisa merugikan kita sebagai peternak bebek telur. Banyak kejadian para peternak bebek telur mengalami gulung tikar karena mengabaikan hal ini. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman, jadi semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah memang rezeki yang wajib kita syukurilah. Ini wajib kita ulang-ulang agar kita menyadari, karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang terlalu besar, makanya kita hanya sekedar bersyukurlah. Jadi yang pasti untuk hari ini kita nggak bosan-bosan untuk yaitu berbicara seputar peternakan, khususnya peternakan bebek telur. Jadi yang pasti apapun ceritanya, walaupun ilmu ini hanya sekedar kita ulang-ulang, tapi ini perlu kekonsistenan lah. Karena apapun ceritanya, kita satu langkah dua langkah aja menuju keluar dari rumah itu bisa kita lupa apa yang kita dengar. Makanya perlu kita untuk mengulang. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan bahas untuk mewaspadailah di saat yaitu peternakan bebek telur kita mulai malas ataupun mulai capek bertelur, dan mulai mempunyai gambaran bebek itu udah mulai turun-menurun terus telurnya. Jadi banyak hal yang harus kita waspadai dan kita atasi agar bebek itu kembali normal bertelurnya, agar kita dalam budidaya peternakan bebek telur tidak mengalami kerugian. Yang pasti kita dalam usaha ini pasti akan mengharapkan keuntungan lah, yang pasti untuk tambahan kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi lah, karena pentingnya lah, karena saat ini memang miris lah untuk masalah ekonomi, apalagi untuk mencari kerja sangat sulit. Jadi hal yang positif kita lakukan yaitu dengan budidaya peternakan, yaitu dari segi peternakan bebek telur. Oke teman, jadi untuk mewaspadai ataupun mengatasi bebek petelur kita yang sudah mulai malas bertelur ataupun mulai turun terus petelurnya, jadi kita harus memperhatikanlah kesehatan bebek telur itu sendiri, yaitu dari segi fisiknya masih fit apa enggak. Jadi yang pasti kita harus sering memberi yaitu vitamin kepada bebek telur di saat bebek telur udah mulai drop ataupun udah mulai capek bertelur. Jadi yang pasti untuk masalah vitamin, teman-teman bisa menggunakan vitamin alami, yaitu bisa teman-teman menggunakan cair rebusan gula merah, nanti teman-teman berikan. Dan juga teman-teman bisa memberikan lah yaitu macam turbo yang ada dijual di toko-toko peternakan, khususnya di daerah teman-teman masing-masing. Itu pasti ada. Yang pasti perhatikanlah untuk kesegaran tubuh bebek telur itu sendiri. Jadi yang untuk selanjutnya teman-teman harus memperhatikan kebersihan kandang, lingkungan sekitar. Apakah areal kandang teman-teman mempunyai kadar bau yang tinggi, makanya segera teman-teman semprot areal kandang di seluruh bagian sisi ataupun samping, luar dalam lah kandang teman-teman harus melakukan penyemprotan, yaitu menggunakan obat yang ada lah di toko peternakan, itu udah khusus dijual. Yang menggunakan E4 pun bisa. Oke, selanjutnya teman-teman memperhatikan untuk masalah protein, nutrisi dan mineral untuk masalah pakan peternakan bebek telur. Jadi sementara teman-teman menggunakan pakan apa, jika teman-teman menggunakan pakan campur, perhatikanlah harus konsisten untuk ukuran-ukuran dari segi protein, nutrisi dan mineralnya. Jadi jika teman-teman menggunakan pakan pabrik, teman-teman tengok umur bebek tersebut. Kalau misalnya udah semakin menua, jadi ukurannya teman-teman tambahilah. Misalnya dia dari bayak
untuk 100 ekor dia 13 kilo. Jadi kalau udah umur setahunan lebih itu bisa naikkan 2 kilo lagi lah per hari. Jadi yang pasti kalau bebek telur udah semakin tua itu untuk nafsu makannya semakin tinggi, jadi kebutuhan pakannya pun semakin tinggi. Jadi itu betul-betul harus kita perhatikan dalam budidaya peternakan bebek telur. Jadi yang pasti ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan dalam budidaya petelur agar kita bisa menuju sukses. Makanya kita untuk beternak bebek telur ini mempelajari ilmu kasih sayang dan ilmu ikhlas, ataupun kita nggak bolehlah pelit-pelit, yaitu dari segi tenaga, dari segi materi harus kita curahkan untuk peternakan bebek telur. Jadi kesimpulan dari video ini yang pasti teman-teman jika ingin beternak bebek telur lancar ataupun terus bebeknya itu produktif dalam satu periode bahkan sampai 1 tahunan, yaitulah konsisten dari segi perawatan kandang, memperhatikan nutrisi pada pakan, insya Allah akan berhasil. Oke teman, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti ini adalah sebagai gambaran atau sebagai motivasi lah, yang pasti kita sebagai pemula harus konsisten, yaitu dalam merawat ataupun memperhatikan peternakan bebek telur kita. Jadi jika ada salah-salah kata, jika ada kritik dan saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses.